Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang kami hormati dosen pengampu atau dosen pembimbing pada mata pelajaran Desain Pendidikan Karakter. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa kelas 2C. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih tetap diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Dosen pembimbing, dosen pengampu yang kami hormati, bila kami akan memaparkan makalah kami dengan judul konsep dasar dan teori desain pendidikan karakter, yang mana pada kelompok satu ini ada dua orang. Yang pertama Kasmardi dengan NIM 21101917, dan yang kedua Ibu Riza Marlisna nomor induk mahasiswa 21101951. Kita memaparkan makalah kami. Yang pertama, pembahasan hakikat desain pendidikan karakter. Menurut Michael Novak, karakter merupakan campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berbakat sehat yang ada dalam sejarah. Sementara itu, Masnur Muslim menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya, Muklas sampai berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakan dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespons sesuatu. Selanjutnya, menurut Maksudin, yang dimaksud karakter adalah ciri-ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati diri atau daya kalbu, yang merupakan saripati kualitas batiniah, rohaniah, cara berpikir, berperilaku, sikap, dan perbuatan lahiriah hidup seseorang, dan bekerjasama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sesuatu yang terdapat pada individu yang menjadi ciri khas kepribadian individu yang berbeda dengan orang lain berupa sikap, pikiran, dan tindakan. Ciri khas setiap individu tersebut berguna untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Satu komponen-komponen karakter yang baik ada pengetahuan moral, kemudian dibagi menjadi kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, kemudian penentuan perspektif pemikiran moral, kemudian pengambilan pengetahuan pribadi. Kemudian yang disebut dengan perasaan moral ada hati nurani, kemudian harga diri, empati, kemudian mencintai hal yang baik, kendali diri, kerendahan hati. Kemudian C ada tindakan moral. Yang dikatakan tindakan moral adalah kompetensi, kemudian keinginan, kebiasaan, kemudian ada 3. Bila untuk pembahasan berikutnya,
kami serahkan kepada Ibu Riza untuk melanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pendidikan karakter yang terhormat Bapak Dr. Hadi Chandra. Saya akan melanjutkan dari pembahasan dari kelompok B, yaitu mengenai desain pendidikan karakter. Yang B-nya adalah model-model pendekatan pengembangan desain pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di sekolah itu lebih banyak berurusan dengan penanaman nilai. Pendidikan karakter agar dapat disebut integral dan utuh mesti perlu juga mempertimbangkan berbagai macam metode. Kemudian penghayatan pendidikan karakter yang realistis, konsisten dan integral ada 5 macam. Yang pertama adalah mengajarkan. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Berikutnya adalah menentukan prioritas. Berikutnya adalah praksis prioritas dan terakhir adalah refleksi. Kemudian desain pendidikan karakter pada konteks makro dan mikro. Desainnya ada yang pertama adalah desain pendidikan karakter pada konteks makro, terdiri dari yang A secara makro. A, pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasi, kemudian dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kemudian disertai ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Kemudian yang B adalah pada tahap implementasi. Itu dikembangkan pengalaman belajar bersifat learning apprentices dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri individu peserta didik. Berikutnya adalah pada tahap evaluasi hasil. Dilakukan asesmen untuk perbaikan yang berkelanjutan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi. Itu tadi adalah makro. Berikutnya adalah desain pendidikan karakter pada konteks mikro. Pada konteks mikro, pengembangan karakter berlangsung dalam konteks suatu kesatuan pendidikan atau sekolah secara holistik. Berikutnya dalam serta keseharian rumah dalam kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar. Lanjut. Kemudian dalam lingkungan sekolah dikondisikan agar fisik dan sosial kultur sekolah memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga sekolah lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di sekolah. Kemudian yang C, dalam kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar di luar kelas, yang termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat umum, tidak terkait pada suatu mata pelajaran seperti kegiatan dokter kecil, kemudian palang merah, kemudian juga kegiatan pecinta alam, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti pramuka dan kegiatan OSIS yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar dapat terjadi proses penguatan dari orang tua, wali murid, serta tokoh masyarakat terhadap perilaku karakter. Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan kelas 2C, mungkin itu sebagian dari isi makalah kami tentang desain pendidikan karakter. Selanjutnya nanti dapat dipelajari bersama, dan jika ada pertanyaan nanti dapat dikirimkan ke kami melalui via WA. Kemudian saya tutup diskusi kami dari kelompok 1, saya dengan Pak Kasmardi. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.